warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Siska, pengampu Mapel Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kedua ini, kita berjumpa lagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bu Siska pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang KD 3.1, yaitu kalian mempelajari tentang yang pertama, materi teks laporan hasil observasi, baik itu pengertian, ciri-ciri, kemudian strukturnya. Hari ini kita akan belajar KD 3.2, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Jadi hari ini kita belajar untuk mengetahui kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Jadi nanti kalian harus bisa menganalisis kaidah kebahasaan dan membenahi kesalahan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Kita langsung mulai. Jadi ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum saya mulai, mungkin kalian asing dengan kata-kata kebahasaan. Nah, jadi dalam menyusun sebuah teks, terutama teks laporan hasil observasi, di dalamnya ada kaidah-kaidah atau aturan tertentu, aturan hal kebahasaan yang harus kalian patuhi. Nah, dalam teks laporan hasil observasi, apa saja yang ada di dalamnya atau bahasa-bahasa yang digunakan? Yang pertama, biasanya dalam teks laporan hasil observasi yaitu menggunakan kata verba dan kata nomina. Nah, kalian bisa baca di sini kata verba atau disebut dengan kata kerja dan nomina yang disebut dengan kata benda. Jadi kata kerja itu jenis kata yang menyatakan seseorang atau subjek itu melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Jadi subjek melakukan tindakan tertentu. Contoh di situ ada kata berkata, membaca, kemudian ada kata masuk, ada kata bangun, keluar, dan lain sebagainya. Biasanya verba ini dalam strukturnya letaknya ada pada predikat. Jadi, Bu Siska ulangi lagi, verba itu kata kerja di mana subjek atau seseorang itu melakukan tindakan yang bisa terlihat. Nah, selanjutnya nomina. Nomina itu sama halnya dengan kata benda. Kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Contohnya ada kata hasil, ada kata gigitan, ada kata penelitian, ada kata kemampuan, ada kata kalau kata benda yang bisa terlihat misalnya ada meja, kursi, buku. Kalau ini hasil, gigitan, penelitian, kemampuan itu hal yang abstrak, artinya tidak terlihat. Jadi, yang pertama, dalam ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, dia biasanya menggunakan kata verba dan kata nomina. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, jadi selain verba dan nomina, dalam teks laporan hasil observasi juga menggunakan frasa nomina dan frasa verba. Frasa itu apa? Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu. Frasa itu merupakan gabungan dua atau lebih kata yang terdapat dalam satu kalimat. Gabungan dua kata atau lebih dalam satu kalimat. Kalau frasa nomina, jadi kalau frasa nomina itu gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya non-predikatif. Artinya dia tidak berkedudukan sebagai predikat dan membentuk kata benda. Jadi intinya frasa itu lebih dari satu kata.
Contohnya di situ ada kata rumah mungil. Kenapa rumah mungil itu nomina, Bu? Rumah itu kata benda karena terdapat gabungan dua kata, jadi ini termasuk frasa nomina. Rumah mungil, hari Senin, bulan purnama, dan lain sebagainya. Bisa lihat sendiri, ada banyak contoh di sini. Jadi, gabungan dua kata tapi harus membentuk kata benda dan itu non predikatif, artinya dia tidak berkedudukan sebagai predikat. Rumah tangga, kemudian apalagi kaos kaki dan lain sebagainya. Nah, ada frasa nomina, ada juga frasa verba. Kalau frasa verba sama, gabungan dua kata atau lebih, tapi dia membentuk kata kerja. Kalau nomina membentuk kata benda, kalau verba membentuk kata kerja. Nah, di sini ada kata kerja apa? Bekerja itu kan verba, karena ini ada dua kata di sini, bekerja keras, jadi dia masuk ke dalam frasa verba. Membaca itu verba, karena ada tambahan buku, membaca buku, jadi dia adalah frasa verba. Pasti membuat, yakin mendapatkan, berdagang sayur, ini kata dasar atau kata utamanya adalah verba, bekerja, membaca, membuat, mendapatkan, berdagang. Nah, karena ini lebih dari satu kata, artinya dia lebih gabungan dari dua kata, ini akan membentuk frasa verba. Nah, sudah paham? Kita lanjutkan. Selanjutnya, dalam teks laporan hasil observasi juga menggunakan afiksasi atau imbuhan pada sebuah kata dasar. Jadi, yang kita bahas kali ini hanya verba dan nomina. Jadi, imbuhan apa yang bisa membentuk nomina? Imbuhan apa yang bisa membentuk verba? Nah, kita bahas di sini. Yang pertama, imbuhan yang membentuk nomina atau kata benda. Imbuhan apa saja? Apabila kata dasar memperoleh imbuhan ke-an, kemudian ada an, pe, atau pean, ini nanti kata tersebut akan menjadi nomina atau kata benda. Contohnya ada kata ketua. Karena dia mendapat imbuhan ke, maka kata ketua ini adalah nomina. Ketua berasal dari kata dasar tua, dia mendapatkan imbuhan ke. Maka dari itu di ketua menjadi kata nomina. Kemudian hutan mendapat imbuhan ke-an. Jadi kehutanan. Jadi ketika kalian menemukan kata yang memiliki imbuhan entah itu ke-an, an, kemudian pe atau pean, pasti itu adalah kata nomina. Nah, ini contoh yang lainnya. Kalian bisa lihat sendiri. Itu bisa dipahami. Kita lanjutkan. Setelah imbuhan pembentuk nominal, selanjutnya imbuhan yang membentuk verba atau kata kerja. Imbuhan apa saja yang bisa membentuk kata kerja? Imbuhan di, imbuhan mekan, kemudian mei, ber, atau me. Nah, ketika kalian menemukan kata yang imbuhannya di, mekan, mei, ber, atau me, berarti ini termasuk kata verba. Contohnya, dipukul. Kata pukul mendapat imbuhan di. Jadi, ini termasuk verba. Memberikan dari kata dasar beri mendapat imbuhan mekan, maka memberikan ini masuk ke dalam kategori verba dan lain sebagainya. Nah, ini ada 5 contoh, kalian bisa mencarinya lagi. Masih banyak sekali kalau kalian ingin mendapatkan contoh-contohnya agar lebih paham. Nah, ini yang nomor 4. Sudah ada 4 poin di sini. Selain menggunakan kata nomina, kata verba, frasa nomina, atau afiksasi yang membentuk verba dan nomina, yang keempat,
Dalam teks laporan hasil observasi, biasanya menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kira-kira apa sih kalimat definisi itu? Dari kata definisi berarti mendefinisikan, menjelaskan. Jadi kalau definisi itu isinya dia berisi uraian penjelasan tentang suatu hal. Ciri-cirinya apa? Dia biasanya menggunakan konjungsi adalah, ialah, termasuk, terdiri dari, merupakan, disebut, meliputi, dan lain sebagainya. Apabila kalian menemukan kalimat yang ada konjungsinya, misalnya adalah, yaitu merupakan, ialah, berarti itu termasuk kalimat definisi. Contohnya di sini, saluran pernafasan adalah bagian tubuh manusia, bla 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 bla. Ada kata adalah, berarti ini dia menjelaskan tentang sesuatu. Apa yang dijelaskan? Saluran pernafasan. Berarti ini termasuk kalimat definisi. Nah, paham kan? Jadi ciri-cirinya gampang sekali. Kalau ada kata adalah, ialah, merupakan, berarti masuk kalimat definisi. Temannya definisi apa? Ada kalimat deskripsi. Nah, waktu saya pasti sering membuat paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, dan lain sebagainya. Nah, ini kalimat deskripsi. Dari kata deskripsi sendiri, deskripsi yang artinya adalah penggambaran atau menggambarkan. Jadi, kalimat yang memberikan gambaran tentang suatu hal, menggambarkan tentang sesuatu. Contohnya di situ, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Jadi, menggambarkan kalau wayang topeng itu dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Misalnya contoh yang lain apa? Kalau menggambarkan tentang sesuatu. Misalnya, hari ini langit tampak biru. Banyak sekali burung-burung berterbangan, bahkan hembusan angin yang kencang membuat bulu kuduk ini merinding. Karena ini musim kemarau dan lain sebagainya. Kalau deskripsi itu berarti kalian bisa menggambarkan tentang sesuatu, bukan berupa penjelasan seperti tadi. Sudah. Nah, ini yang sulit. Kalian juga harus belajar dalam kalimat, dalam teks laporan hasil observasi juga ada yang dinamakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Mungkin dulu ketika kalian di SMP sering menyebutnya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kata lain dari kalimat tunggal ini adalah simpleks. Kalau kalimat majemuk berarti kompleks. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Artinya dia hanya terdiri dari satu klausa. Satu klausa itu ada subjek, syaratnya minimal ada subjek dan predikat. Minimal. Jadi boleh ada subjeknya saja atau predikatnya saja. Contohnya, Bapak itu dokter bedah. SP. Bapak itu sebagai subjek, dokter bedah sebagai predikat. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat simpleks. Karena apa? Dia hanya terdapat subjek dan predikat. Memiliki satu subjek dan satu predikat. Disebut dengan kalimat tunggal atau simpleks. Contoh yang lain, mereka membuat roti. Ada berapa subjek di situ? Hanya ada satu. Apa? Mereka. Predikatnya yang mana? Membuat. Nah, di situ ada tambahan roti. Roti ini sebagai objek. Dan contoh yang lain kalian bisa lihat sendiri di sini. Kemudian temannya simpleks ada kompleks. Kompleks itu kalimat majemuk. Majemuk berarti apa? Dia lebih dari satu. Kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Apa itu klausa tadi? Minimal ada satu
subjek dan satu predikat. Tapi kalau di sini 2 atau lebih klausa berarti subjeknya ada lebih dari satu, yaitu dia ada induk kalimat, kemudian ada anak kalimatnya. Contoh di situ, saya tidak berangkat ke sekolah karena hujan. Mana yang termasuk induk kalimat? Kalimat yang pertama, saya tidak berangkat ke sekolah. Ini biasanya menggunakan konjungsi. Konjungsinya adalah karena hujan. Jadi, karena hujan ini sebagai anak kalimat. Ini bisa dijadikan dua kalimat. Saya tidak berangkat ke sekolah. Kemudian yang kedua, saya tidak berangkat ke sekolah karena hujan. Saya tidak berangkat sekolah ini sebagai induk dan karena hujan sebagai anak kalimat. Kemudian ayah memakan kolak, tetapi adik memakan es campur. Mana yang termasuk induk kalimat? Yang awal. Jadi induk kalimat biasanya letaknya di awal, di depan. Ayah memakan kolak, tetapi adik memakan es campur. Nah, paham belum kira-kira? Intinya kalau single atau simplex itu hanya ada minimal satu subjek dan satu predikat, dia hanya ada satu kalimat. Kalau kompleks atau majemuk, dia lebih dari satu kalimat. Ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Nah, sudah selesai. Jadi, ada berapa tadi kaidah kebahasaannya? Siapa? Coba yang bisa. Ada berapa ini tadi? Ada 5. Ya, betul sekali. Yang pertama tadi kaidah kebahasaannya, dia menggunakan kata verba dan nomina. Yang kedua, dia menggunakan kata verba, frasa, nomina, kemudian menggunakan afiksasi yang membentuk verba atau nomina. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat definisi, kalimat deskripsi, dan yang terakhir, dia menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, materi kita sudah selesai sampai kaidah kebahasaan. Jadi, sebenarnya materi teks laporan hasil observasi itu sedikit, tapi latihannya nanti yang banyak. Dari kemarin kita sudah membahas tentang pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, kayak kemudian strukturnya. Yang terakhir ini adalah kaidah bahasanya. Materinya hanya sedikit. Semoga kalian semuanya paham dan kita masuk ke latihan biar lebih lancar lagi, biar tahu kemampuannya. Kira-kira saya bisa atau tidak ya? Nah, latihannya, jadi kalian silakan bacalah teks laporan hasil observasi yang berjudul The Topeng. Jadi Bu Siska sudah share buku paket khusus untuk siswa. Kalian bisa mendownloadnya. Silakan nanti kalian buka pada halaman 16. Di situ ada bacaan teks laporan hasil observasi yang judulnya The Topeng. Kemudian apa yang harus kalian kerjakan? Kemarin kalian sudah Bu Siska sudah membahas tentang gagasan utama. Nah, yang pertama kalian silakan mencari gagasan utama dari setiap paragraf. Tidak usah ditulis paragrafnya. Tinggal kalian tulis misalnya nomor 1, paragraf 1, gagasan utamanya apa, paragraf 2, gagasan utamanya apa, sampai dengan paragraf terakhir. Kemudian setelah terkumpul gagasan-gagasan utama itu, kalian jadikan satu menjadi sebuah ringkasan. Nah, yang terakhir, kalian silakan menganalisis strukturnya. Strukturnya kemarin ada berapa? Ayo, ada 3. Nah, itu dianalisis kira-kira struktur yang pertama apa? Pernyataan umum. Letaknya ada di paragraf berapa? Kemudian deskripsi bagian ada pada paragraf keberapa?
deskripsi manfaat ada pada paragraf keberapa. Jadi tidak usah ditulis bacaannya, kalian tinggal mencari kira-kira pada paragraf keberapa deskripsi bagian, deskripsi manfaatnya. Nah, silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Apabila tidak paham, silakan kalian bisa chat di kolom komentar atau kalian bisa langsung WhatsApp Ibu Siska. Nah, tugas ini nanti kita akan koreksi pada pertemuan selanjutnya. Selain ini, apalagi ini untuk latihan yang pertama. Latihan yang kedua. Nah, ini latihan 3.2 yang kita bahas hari ini. Nah, silakan kalian buat seperti ini, kolom seperti ini, ada kata dasarnya apa. Kemudian, nah ini bagaimana Bu cara mengerjakannya? Bu Siska sudah kasih contoh satu. Misalnya di sini ada kata disebut. Disebut itu masuk kategori apa jenisnya? Disebut itu karena disebut itu mendapat imbuhan apa di sini? Di. Jadi dia masuk ke kategori verba. Imbuhannya di, kata dasarnya sebut. Gampang toh? Nah, ini silakan kalian kerjakan sampai dengan nomor 10. Selanjutnya masih ada lagi. Nah, ini untuk latihan. Nah, ini kata berimbuhan. Contohnya nomor 1. Ada kata pertunjukan. Nah, pertunjukan itu jenisnya apa? Karena dia mendapat imbuhan pe-an. Berarti ini termasuk kategori nomina. Kata dasarnya apa? Tunjuk. Nah, tunjuk ini masuk ke kategori apa jenisnya? Verba. Nah, silakan kalian cari nomor 1 sampai dengan nomor 2 sampai dengan nomor 10 sama. Silakan ditulis sama seperti ini yang rapi. Kemudian nah ini yang terakhir. Jadi, nah ini kata dasarnya. Ada kata. Nah, ini jenisnya adalah nomina. Jadi, kata-kata ini merupakan jenis nomina. Kalau menjadi verba, dia akan menjadi seperti apa? Bisa berkata, bisa mengatakan, dan lain sebagainya. Menggunakan imbuhan yang bisa digunakan dalam verba apa saja. Ada di, me, kemudian makan, dan lain sebagainya. Kemudian berkata. Kalau menjadi nomina, dia akan menjadi perkataan. Nah, seperti itu. Jadi nomor 1, ini sudah bisa kerjakan, kalian tinggal melanjutkan nomor 2 sampai dengan nomor 10. Nah, sudah selesai materi kita tentang teks laporan hasil observasi. Silakan kalian kerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Kalau tidak paham, silakan kalian bertanya. Lebih baik bertanya daripada kalian diam dan tidak tahu apa-apa. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa terserap dengan baik sehingga bisa menambah pengetahuan kita. Bisa berpesan, kalian di rumah tetap jaga kesehatan, jangan pergi-pergi dulu, tetap stay di rumah, belajar dengan baik, gunakan waktu sebaik-baiknya. Sebelum sekali, nah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan Bu Siska di lain kesempatan pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.